السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah kita dapat bersua pada kesempatan yang mulia ini. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak pula orang yang sempat tapi tidak sehat. Bahawa sakit. Alhamdulillah, Allah telah berikan dua-duanya kepada kita. Dan pula banyak juga rekan-rekan kita yang Ramadan yang lalu masih dalam saf ini, tapi hari ini mereka sudah tidak lagi bersama. Mereka sudah pergi untuk tidak lagi kembali. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat hidup. Nikmat hidup. Karena kalau sudah mati, tidak ada cerita lagi taubat, tidak cerita lagi i'tikaf, tidak cerita lagi Ramadan. Kita hanya menerima apa yang sudah kita kerjakan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita akan bersua di yaumil mahsyar kelak nanti. Nabi yang rindu kepada kita. Nabi katakan, saya merindukan saudara-saudara saya. Sahabat bilang, ya Rasul, ini kami bukan saudara engkau. Oh bukan, kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Saudara-saudara saya adalah mereka nanti yang datang kemudian. Tidak pernah melihat wajah saya, tapi mereka beriman kepada saya. Semoga insya Allah kita termasuk di dalamnya. Bapak Imam, guru kami dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan zikir dan fikir. Jadi jemaah rahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran dua hal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa orang-orang yang berakal itu, kata Allah? Orang berakal itu orang yang selalu ingat akan Allah. Mana ingat apa? Insyighalu al-qalbi billah. Hatinya selalu teringat nama Allah. Dalam duduk, berdiri, berbaring, terbayang nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu zikir dua makna. Zikir yang pertama uzkur, menyebut dengan lisan. Zikir yang kedua adalah adamun nisyan, ingat di dalam hati sanubari manusia. Jadi dua. Kalau kita sudah tidak sanggup menyebut dengan lisan, mungkin nama Allah ada dalam hati. Orang kalau kita lihat yang sudah di rumah sakit, nama Allah tak sebut lagi dengan lisan, tapi mereka nyebutnya dengan hati. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu ada yang bertanya, Pak, kalau orang yang sudah koma kan titik saja. Orang kalau sudah koma di rumah sakit, itu bagaimana mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Kan dia tak sadar lagi itu. Jawabannya adalah kalimah itu memang sudah tertanam di alam bawah sadar. Jadi dia bukan mengucap tapi terucap. Kayak kita kesepak batu. Wadah mensepak batu apa itu biar? Yang biasa.
Punya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Jadi untuk menjelaskan apa yang tersimpan di alam bawah sadar kita, maka refleks itulah yang berada di alam bawah sadar. Ada orang kalau sebab batu, astagfirullah. Ada subhanallah. Jadi itu semua adalah menunjukkan refleks. Karena akan datang suatu hari, bibir kita tak sanggup berucap. Lisan kita sanggup mengungkap. Tapi hati kita masih connect dan terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu jamaah rahmati Allah, zikir itu adalah pembiasaan diri. Agar kita sebut nama Allah dimanapun kita berada. Dalam tafsir As-Sabuni, Nabi Musa alaihi salam merasa banyak sekali nikmat Allah ini yang tak tersebut. Kita kadang-kadang tak minta nikmat tapi Allah beri. Umpamanya nikmat jantung kan kita tak minta itu, tapi Allah beri. Nikmat bernafas, ada kita bikin proposal kepada Allah, ya Allah proposal enggak kan? Tapi Allah tak lupa memberikan kita untuk jantung berdetak, nafas masih bisa bergerak. Kata Musa, ya Allah, kaifa ashkuruka? Wahai Tuhanku, macam manalah aku hendak berterima kasih akan nikmat-Mu. Kalau kita bilang jantung itu berdetak setiap sekian detik, sanggupkah kita bilang syukur, syukur? Kan tak sanggup. Maka kata Allah, ya Musa, uzkurni wala tansani. Wahai Musa, sebutlah namaku, janganlah engkau melupakan aku. Kalau kau berjalan, sebut bismillah. Masuk ke WC, baca doa. Keluar WC, baca doa. Ketika kau sebut namaku, itulah makna syukurmu akan diriku. Wala in nasitani, wala in dzakartani faqad syakartani. Kalau kau sebut namaku, berarti kau sudah mensyukuri nikmat-nikmatku. Manusia jemaah dirahmati Allah kadang-kadang sibuk dengan nikmat, dia lupa kepada pemberi nikmat. Ini biasa manusia. Manusia kan ada sifat lupa dan melupakan. Kalau lupa itu nikmat, tapi melupakan itu laknat. Misalnya kita ke pasar, bawa isi lupa kita bawa pulang. Nah, itu enggak apa-apa, itu nikmat. Ya kan? Maksudnya kita pasti enggak diapa-apakan. Tapi kalau melupakan, nah itu yang bermasalah. Maka karena lupa itu nikmat. Ya, kalau kita lupa kunut ada sujud sahwi. Kenapa? Sujud karena lupa. Nah, jadi kalau lupa itu nikmat. Ini kita puasa, lupa kita makan enak kali. Pak puasa. Ya Allah. Ini apa? Alhamdulillah atau apa kita bilang? Nah, itu lupa adalah nikmat. Jadi kalau ada yang lupa, apa kita bilang? Alhamdulillah, lupa Pak. Bayar utang, lupa. Ini nikmat. Jadi oleh karena itu, manusia ini kan disebut dalam Al-Quran kan al-insan. Apa makna al-insan? Yang pertama al-insan dari kata nasiya yansa. Makhluk yang lupa. Lupa. Siat dua. Ya dua mesti bayar pengen tu, tapi biar gacok pengen dua. Tapi punya masalah bayar utang kan dua. Tapi punya masalah ya cok, nyan kedua orang tinggal, saja lu cok. Itulah manusia ya. Jadi itu nasya yansa. Jadi manusia itu berasal daripada lupa. Kenapa? Karena dengan lupa itu kita bisa tidur. Kita banyak utang. Tapi kalau kita enggak lupa enggak bisa tidur. Waktu lupa tidur mengerong-gerong apa kan sudah lupa apa. Alhamdulillah lupa. Nah, jadi alhamdulillah kita lupa Pak Imam kan. Ini satu. Yang kedua al-insan itu kata anasa ya'nas apa? Makhluk yang mudah beradaptasi. Bisa menyesuaikan diri. Umpamanya kita kan tidak bisa berenang, tapi kita bisa bikin kapal selam. Kita enggak bisa terbang, tapi bisa bikin pesawat. Maka burung-burung heran, manusia tidak bisa terbang, tapi lebih cepat dia ke Jakarta. Memang luar biasa manusia ini. Itulah manusia ini makhluk yang bisa beradaptasi. Oleh karena itu kita tinggal di mana aja mudah. Sama siapa boleh, di kampung mana saja tidak apa-apa. Saya Pak, nanti kalau hotel sama siapa? Dengan siapa saya oke Pak. Saya makhluk yang bisa beradaptasi. Nah itu. Yohana ngampulan hampah, itu lumpakan baik dengan fulen bung hampah. Itu tidak lagi manusia dia. Sudah keluar dari manusia. Apa juga? Rampung kan lagi manusia. Jadi kita manusia ini makhluk yang
bisa beradaptasi. Wadai seum, dia agak lebih becut. Wadai lebih, mungkin agak tebal sedikit. Kenapa? Karena makhluk yang mudah beradaptasi. Beda dengan ikan. Ikan tu kalau dia bawa ke darat, mati dia. Ya, kenapa? Dia makhluk yang tak bisa beradaptasi. Manusia menyelam bisa 2 jam, bisa 3 jam. Nah, itulah manusia. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmatullah. Jadi salah satu syukur kepada Allah adalah kita menyebut namanya. Jadi oleh karena itu dalam Al-Quran, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran la'allakum tuflihun. Muhammad sebagai Rasulullah itu teladan bagi kalian. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, lalu mereka menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Jadi sabi-sabi Allah, Allah, mesti baca ya Allah, menyebut nama Allah yang banyak. Jadi kenikmatan hamba kapan? Ketika dia sebut nama pencipta. Maka kata Allah, "Uzkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun." Sebutlah namaku, aku akan sebut namamu. Kalau kau sebut namaku tanggal 1, aku sebut namamu tanggal 30. Kadang tanggal 1, tanggal 2-nya mesti ingat. Waktu tanggal 15, waktu ya Allah, hari belanja. Ini. Sebutlah namaku ketika kau senang. Aku sebut namamu ketika kau susah. Kadang-kadang itulah manusia. Kalau senang itu, dia enggak lihat kita. Dia enggak kenal sama kita kalau senang. Tapi kalau susah, Pak, itu susah dana belanja. Nah, itulah manusia. Nah, jadi janganlah manusia seperti itu. Ingatlah kepada Allah ketika kau senang. Allah ingat padamu ketika kau susah. Yang ada susah kau bawa mak susah dah. Menyia dengan anda belajar, anda pernah bawa mak. Nah, inilah manusia. Kemak menduah dah kata. Wadah anda belajar maka orang kena. Nah, itu kan. Nah, jadi oleh karena itulah filosofi. Ingatlah kepada Allah. Ingat kepada Allah ketika kau lapang. Allah ingat kepadamu ketika kau sempit. Nah, ini. Alladzina yadhkurunallah. Jemaah rahmatullah. Apa yang kedua? Zikir kepada Allah karena kita kagum kepada Allah. Kenapa kagum kepada Allah? Allah tetap ingat kepada hamba. Walaupun hamba sering lupa kepada Tuhannya. Nah, dua Allah kepada kita. Nah, mana buktinya? Kita masih bernafas. Jantung masih berdetak. Allah tak pernah melupakan kita. Hanya kita lupa kepada Allah. Sekarang kalau kita beli nitrogen, apa namanya itu? Oksigen berapa harganya? Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi luar biasa nikmat Allah. Kalau ada orang, Pak, saya mau beli telinga Bapak 5 miliar gimana? Baik, Pak. Berarti mahal sekali telinga kita. Mahal sekali mata kita ini. Luar biasa. Maka oleh karena itu, sebutlah zat yang kau kagumi. Allah akan menyebut namamu. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, idza habballahu 'abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, ya, maka Allah panggil Jibril. Allah panggil Jibril, tahan. Labbaik ya Allah, saya suka fulan bin fulan. Gampung Pantai Kelima. Kamu suka juga ya? Siap Allah, saya suka juga. Ya. Jadi Allah sebut nama kita. Allah sebut di mana alamat kita. Allah bilang, saya suka fulan. Kamu suka juga ya? Jibril menyampaikan kepada malaikat, wahai para malaikat, Allah menyukai fulan bin fulan. Kamu semua juga suka ya? Siap Jibril, kami suka juga. Maka Allah titipkan sayang itu kepada semua makhluk yang ada dalam bumi ini. Allah titipkan sayang itu kepada semua makhluk yang ada dalam bumi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau panggil rusa, rusa datang enggak rusa? Datang. Kok kenal Nabi? Karena Allah telah memperkenalkan ini namanya Rasulullah, ini namanya Muhammad. Jadi kalau Allah cinta kepada kita, semua makhluk akan cinta kepada kita. Tapi kalau kita dibenci oleh Allah, maka la mani'a
lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang beri kalau Allah halangi, dan takkan ada yang halangi kalau Allah sudah mau memberi. Kita teringat kisah Qarun, benar? Qarun kan ahli ibadah. Kata Qarun, ya Musa, lu kan saya miskin kali, wahai Musa. Kalau saya kaya kan enak. Ini sarung cuma satu nih. Maka saya buru-buru pulang nih setelah saya salat, bisa salat dengan sarung karung ini. Kalau kami kaya sedikit kan insya Allah mudah. Kata Musa, betul. Nanti kalau kaya kau lupa nak? Enggak ya Musa. Ada kau lihat saya begitu yakin ibadah kepada Allah. Maka berdoalah Musa, ya Allah, berikan kekayaan kepada Qarun. Sepotong kata saja. Ya Allah, berikan kekayaan kepada Qarun. Nah, itu sepotong kata. Jadi rupanya Qarun itu dia apa ya? Jual air emas. Ilmu. Apa bahasa kita itu? Ilmu. Orang jual emas. Kalau kaya wajar, tidak? Nyo ilmu pula. Tapi dalam waktu dekat dia kaya luar biasa. Jadi kaya bukan karena harta, tapi kaya karena pemberian yang kuasa. Mendadak kaya dia. Dia pun heran, kok kaya kali saya nih. Maka kebiasaan Qarun itu yaumaz zinah itu urau pekan. Hari pekan tu dia bawa hartanya itu dia nampak kepada masyarakat. Ya, gerang-gering harta emas perak dia bawa keliling. Masyarakat lihat, ya Allah, andai kata kita kaya kayak Qarun enak ya. Ada mobil mewah ya, enak juga ya. Kita sepeda motor aja Masya Allah. Orang kepingin seperti Qarun. Kita kadang-kadang ada juga kayak itu. Kalau ada mobil mewah, ambil dia nasi betul ya. Ada kepingin kita. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sampailah waktu zakat pun datang. Kata Musa kepada amil zakat, tolonglah kalian datang kepada Qarun. Bilang sudah sampai waktu bayar zakat. Ya? Datanglah amil zakat datang. Tuan Qarun kata Nabi Musa suruh ambil zakat. Apa? Zakat. Jangan macam-macam. Ya. Jangan bilang zakat ini itu sedekah. Cari kayak saya cari kerja, kayak saya kerja. Jangan minta-minta atas nama zakat dan sebagainya. Sudah mereka pulang sampaikan kepada Musa. Tapi pada hari yang berpapasan bertemulah Musa dengan Qarun lagi menampakkan kekayaannya. Kata masyarakat, Musa, nah itu Qarun, kau mintalah. Dan datanglah Musa, Qarun, ini zakat. Kan sudah aku bilang kemarin, jangan bilang-bilang zakat, kerja kayak saya kerja. Orang kalau sudah banyak harta memang agak tinggi nadanya. Betul ya? Menyakan apa yang beda, jalan-jalan beda. Ya. Jamun waktu hana belanja lemah lembut. Ya. Ini sudah hilang lemah, sudah hilang lembut. Kalau sudah kaya, biasa itu. Itulah manusia. Tapi kalau ada orang kaya semakin tawadhu, itu namanya apa? Itu namanya Sulaiman. Semakin bertambah kayanya, semakin tawadhu adanya. Jadi maka kata Musa, Qarun, masihkah kau ingat pada suatu hari? Nanti ingat drone mudah-mudahan dijak lalu. Ketika kau bilang Musa, doakan saya kalau saya kaya. Kalau saya kaya, saya akan bersyukur kepada Allah. Qarun, engkau akan kembali seperti semula. Musa angkat tangan, ya Allah, kembalikan Qarun seperti sedia kala. Itu aja doa Musa. Doa yang satu itu bergoncang rumah Qarun. Gempa luar biasa. Tapi hanya di rumahnya saja. Rumah orang lah. Gempa tektonik itu. Jadi turun rumahnya masuk ke dalam bersama hartanya. Qarun tak sanggup melihat harta masuk ke dalam tanah. Dia loncat dalam rumah. Tenggelamlah Qarun bersama hartanya. Sehingga kalau di Pidijaya Jaya kita korek-korek ada emas, saya bilang, ini harta Qarun. Hai Pak Qarun di Indonesia. Itulah jemaah rahmatullah menunjukkan betapa kayanya Qarun. Jemaah rahmatullah. Jadi ini poin bahwa orang yang bersyukur, yang berzikir kepada Allah, dia tidak akan pernah lupa kepada Sang Pencipta. Maka Allah mengatakan, fadhkuruni azkurukum washkuruni, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, janganlah engkau mengkufuriku.
Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau merasakan kok nikmat Allah luar biasa nih. Beliau bisa mendengar bahasa semut, kekayaannya luar biasa, kerajaannya luar biasa. Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semata-mata karunia Allah kepada saya. Allah sedang menguji saya. Aashkur am akfur. Apakah saya akan bersyukur atau saya akan kufur? Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, dalam kisah yang sama itu pula Allah Subhanahu wa taala menguji Bani Israel. Dulu pada Bani Israel ada 3 manusia. Satu orang botak, satu lagi orang supak, satu lagi orang Buddha. Ini ada dalam hadis. Orang botak, orang supak dan orang Buddha. Jadi orang botak ini tidak enak karena apa ya? Enggak ada lagi pohon di atas nih. Jadi berkilauan lah kalau berjalan gitu kan. Diejek-ejek oleh masyarakat. Pergilah beliau mencari obat. Ketemu dengan orang tua. Maka kalau ketemu orang tua itu orang bijak. Orang tua. Dan kita semua akan tua. Kata orang tua nih, nak mau kemana? Ini pak, botak saya ini. Saya diejek-ejek oleh masyarakat. Jadi saya obat. Oh kesini ada obat. Diambillah entah apa, diusaplah pada kepalanya. Rupanya yang botak tadi tumbuh hitam rambutnya. Ya Allah ganteng kali saya ya Allah. Senang dia, bersyukur dia kepada Allah. Jadi apa lagi? Saya pak kan kalau ada kasih onta lah satu. Saya miskin pak. Maka manusia ini mesti kalau udah kasih itu minta lagi dia. Kasih onta lah satu. Dikasihlah onta betina yang bunting. Itu untuk kamu. Kemudian ada lagi seorang supak tadi. Orang supak juga keluar karena dia ejek oleh masyarakat keluar. Ketemu dengan bapak tuanya juga. Mau kemana? Saya pakai supak. Dia pegang urung buduk lomba. Saya kalau ada masyarakat itu, kalau saya duduk mereka pindah. Jadi enggak enak saya. Oh sini ada obat. Dioles sembuh. Udah cantik. Jadi semua pipinya pun sudah tarik kembali. Ibu-ibu kan sering kalau mau tarik kembali kan, mau muda kembali. Walaupun sudah tua kan ingin muda juga. Ya. Habis peng nunggak ya tarik ya. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah Pak, makasih Pak. Kamu mau minta apa? Pak, saya kan kalau ada saya minta lembu satu. Lembu minta. Nak main-main. Udah dikasih ini minta lagi. Ini ada lembu yang bunting satu. Ini untuk kamu. Ya. Kemudian alhamdulillah ada satu lagi orang buta. Orang buta itu dia bilang, ya Allah saya ini kan mau melihat alam sekitar ini. Katanya indahnya bintang-bintang dan rembulan. Matahari ketika terbit di pagi hari. Tapi ya Allah saya tak bisa melihatnya ya Allah. Ketemu sama bapak ini. Apa nak? Saya pak kan tak bisa lihat pak. Kepingin sama orang-orang ini bisa melihat nih. Kepingin saya lihat dunia. Karena cantik kali dunia ini. Sini. Diusap matanya. Nampak rupanya. Dia loncat-loncat. Ya Allah. Ini benar ya Allah. Dia sujud. Maka kita yang punya mata ini. Oh nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Bisa melihat. Bisa melihat. Coba. Na'udzubillah. Orang tak bisa melihat. Maka alhamdulillah ini saya sambung cerita lain sedikit. Waktu saya ke tempat ikan. Saya waktu pulang itu ketemu sama orang buta. Orang enggak nampak. Nampak, Bapak kalau jalan-jalan tahu jalannya? Oh tahu Pak. Macam mana tahunya Pak? Gini Pak, kalau kita jalan itu. Setiap kampung itu beda suhunya Pak. Beda udaranya Pak. Masa? Betul Pak. Ya aku cerita lalu. Ini Pak kampung apa nih? Ini. Enggak nampak dia. Ini kutu alam. Betul kutu alam. Insya Allah luar biasa saya pikir. Rupanya orang buta itu lebih cepat sampai ke rumah. Ketimbang orang yang tidak buta. Orang buta itu dia langsung. Tapi kadang orang yang nampak itu kadang-kadang berwablah natuk rumah lo. Itu luar biasa orang buta itu. Jemaah alhamdulillah sembuh matanya, senang dia alhamdulillah. Ya Allah saya enggak pernah bayangkan indahnya dunia ini ya Allah alhamdulillah. Bersyukur berkali-kali dia, senang kali dia bisa melihat dunia yang luar biasa ini.
Oke, kamu sudah nampak? Sudah. Alhamdulillah, makasih Pak. Alhamdulillah. Oke, kamu mau apa? Saya Pak kan kalau boleh Pak, saya minta 1 kambing. 1 kambing aja. Yang lain onta, dia kambing aja. Oh, boleh. Kambing itu ada kambing yang bunting satu. Itu untuk kamu. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, lewat 5 tahun, semua mereka sudah jadi orang-orang kaya sekarang. Yang tadi botak menjadi tukang apa? Tukang onta. Memang onta semua punya dia. Yang tadi orang supak menjadi ahli tukang lembu. Lembu semua punya dia. Yang tukang kambing ini, satu kampung kambing dia semua. Bukan kambing semua, yang kambing itu punya dia. Kambing dia semua. Jadi datanglah bapak ini. Datang bapak ini. Datang kepada tukang yang botak tadi. Pak, saya ini kan orang musafir, boleh enggak minta onta 1? Oh, enggak boleh. Enak saja minta-minta sama orang. Kerja kayak saya kerja. Saya ini kaya ini karena saya bekerja, tahu? Pergi. Waduh, Masya Allah. Kamu tahu siapa saya? Enggak perlu tahu. Memang orang sudah kaya itu begitu ngomongnya. Enggak perlu tahu. Kamu dulu botak kan? Dulu kau tak punya apa-apa. Nah, itulah dulu aku berikan seekor onta yang bunting. Nah, ini orang tua saya yang kasih, jangan macam-macam. Nah, kau akan kembali seperti sedia kala. Kembali botaknya, semua onta mati semuanya. Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua orang supak. Nah, dulu, sekarang nggak supak lagi, udah bersih, ya, mengkilau. Apa bahasa sekarang nih? Glowing. Kayak glowing, sudah glowing. Ibu-ibu paham kalau glowing itu. Ya. Kalau hampir setengah gaji itu habis untuk glowing. Ya. Zaman Allah Subhanahu Wa Taala, bapak ini bilang, nak, boleh nggak saya minta lembu 1? Oh, tak boleh. Kamu datang minta-minta. Kerja kayak saya kerja. Kamu masih ingat ketika kau dulu sebagai orang supak, saya yang datang. Kan masih ingat? Kau akan kembali seperti sedia kala. Balik supaknya, mati semua kerbau lembunya. Datanglah yang satu lagi, mantan orang buta. Ya, kambingnya banyak kali. Waalaikumsalam. Nak, boleh enggak minta kambing 1? Oh Pak, jangan 1, semua boleh. Ini bukan kambing saya nih. Dulu ada orang tua datang. Jadi beliau usap mata, sembuh saya. Dikasih kambing, sekarang udah beranak. Saya pun enggak tahu kapan dia beranak. Beranak sendiri dia. Entah kapan beranak, di mana, bagaimana, enggak tahu saya. Pokoknya beranak. Udah penuh kampung. Ini bukan kambing saya, Pak. Ambil semua boleh. Apa kata bapak ini? Nak, terima kasih. Engkau sukses. Engkau yang kacang tidak lupa akan kulitnya. Teman-temanmu yang 2 itu, mereka lupa masa lalunya. Mereka akan kembali sedia kala. Engkau nak orang yang tak lupa masa lalu. Engkau miskin dulu, sekarang kaya, kau bersyukur. Maka selamat menikmati harta ini. Semoga Allah memberkahi engkau. Saya datang bukan untuk mengambil harta, hanya ingin menguji apakah kau masih ingat masa dulu waktu kau tidak seperti ini. Terima kasih, selamat menikmati apa yang Allah berikan kepada engkau. Inilah jemaah, kita tak boleh lupa masa lalu kita. Dulu kita hadir dengan telanjang, sekarang sudah pakai pakaian. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah datang suatu masa dulu namamu tak ada yang sebut, sekarang baru dipuji-puji orang, disebut namamu di mana-mana, gelarmu yang panjang. Sekarang, dulu tak ada orang yang menyebut namamu. Jangan kau lupa masa lalu. Masa lalu agar engkau selalu bersyukur kepada Allah. Karena saatnya nanti engkau akan kembali seperti sedia kala. Kalau kau sekarang muda gagah, nanti kau akan tua. Kalau kau sekarang berlari, engkau nanti akan tak mampu berjalan sendiri. Engkau akan dipapah.
Nah, makanya dalam Al-Quran jemaah dirahmati Allah, Allah bersumpah, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta." Demi malam apabila telah gelap gulita. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Karena malam adalah asal, siang adalah cabang. Kita berangkat dari malam, baru kemudian siang. Kita berangkat dari telanjang, sekarang baru ada pakaian. Kita berangkat tak mampu berjalan, sekarang mampu kita berlari. Dan saatnya nanti hidup kita akan malam kembali. Ya cik kamu di ngai mampu watis kamu di dah jauh ke mesrol ikut. Tagah itu hidup. Ini sudah nampak malam-malam. Ya kan umur saya ini sudah nampak malamnya nih. Watis tahu tak jauh ke belakang. Ini sudah nampak malam-malamnya. Maka wahai manusia, ketika kau di waktu siang, jangan lupa malam akan kau hadapi. Siapkan senter, siapkan suar, agar kau nanti tidak gelap di waktu saatnya kegelapan akan kau hadapi. Jadi ini jemaah rahmati Allah, pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sibuk dengan nikmat tapi kita lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Nah, itu yang kadang-kadang kita. Kadang kita punya mobil, lupa bahwa Allah yang berikan mobil. Dalerah rahmatullah karo. Ganya ada ke mana? Ke mana motor tapi. Ya ada. Jadi mana pu pak yang penting mana motor. Yang menyebab temuji betul ujian ada ngejak motor, ujak dapat apa kan Pak? Balik lundur semua motor. Jadi ada pun bahasa halung pada bahasa motor 50 ribu Pak. Dia lebih nyaman datang basah dia ketimbang basah mobil. Itulah jemaah rahmatullah. Orang yang kurang berzikir. Jadi oleh karena itu berzikirlah kepada Allah. Sebutlah nama Allah, Allah akan menyebut nama kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkar. Ada fikir, ada tafakkur. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ziyadah fil mabna, ziyadah fil ma'na. Asal mutamah tambah huruf mesti bertambah maknanya. Fikir ya kita berfikir apa yang nampak. Tapi tafakkur merefleksikan, memantulkan di balik yang nampak ada sesuatu yang tidak nampak. Nah itu. Di balik puasa itu ada kenikmatan, ada kesehatan. Jangan lihat puasa laparnya, jangan. Tapi di balik itu apa? Ada nikmat yang luar biasa. Makanya orang berpuasa itu makannya enak sekali. Ya, misalnya kita makan kurma biasa, kan tiap hari kita makan kurma. Tapi kalau buka puasa, nikmatnya dari mana itu? Maka Nabi mengatakan, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu ada dua kenikmatannya. Far'atun 'inda fitrihi. Yang pertama adalah nikmat waktu berbuka. Waktu dia buka puasa cukup mangan. Lagi makan dalam surga gitu. Padahal itu makanan yang biasa. Kenapa itu? Karena di balik puasa ini ada makna yang luar biasa. Nah, inilah jemaah rahmati Allah. Kita jangan hanya melihat yang tersurat, tapi ada makna-makna yang tersirat. Saya jemaah rahmatullah, dulu ini kan waktu tsunami kan ada orang lihat-lihat foto ya, foto jamuan foto. Ada orang yang melihat satu foto wanita, dia ketika melihat itu dia menangis. Saya bilang kenapa dia menangis? Lihat foto kok menangis? Ternyata bukan foto yang dia lihat, tapi apa makna di balik foto itu. Inilah istri yang bersamanya dulu. Dengan dia aku bangun rumah. Dengan dia aku beli mobil. Tsunami datang, ia pergi tak pernah kembali lagi. Tangisan tetesan air mata teringat kepada usaha istri yang dulu bersamanya, tapi sekarang tinggal sendiri. Hanya dia yang bisa menikmati uraian derasnya air mata, bukan fotonya, tapi apa makna di balik foto. Jadi inilah makna ya, di balik yang tersurat ada makna yang tersirat. Ya, jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, jangan lihat hanya yang nampak saja. Lihatlah yang tak nampak. Bagaimana Pak lihat yang tak nampak? Nah, itulah. Lihat yang nampak dengan mata kepala. Lihatlah yang tak nampak dengan mata hati kita. Dengan mata hati kita lihat.
Kalau dengan mata kepala yang perempuan aja yang nampak, ya. Tapi dengan mata hati kelihatan bagaimana dulu dia bekerja, bagaimana dia berusaha, dia bersabar dalam keluarga. Dia seolah-olah film yang bergerak. Itulah makna tafakkur. Maka oleh karena itu teman rahmati Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia bertafakkur pada penciptaan langit dan bumi, ya Allah. Rupanya tak ada satu nyamuk pun kecuali ada makna di balik permisalan itu. Maka teman rahmati Allah, kalau kita buka Ibnu Katsir, beliau sebut, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu-malu memberikan contoh seekor nyamuk. Apa maknanya wahai Ibnu Katsir? Maknanya itulah manusia. Manusia ketika dia masih miskin, ketika belum dia makan, dia mudah bergerak, dia mudah beribadah. Tapi tatkala nyamuk ini sudah makan yang banyak, dia akan terjatuh dan kemudian dia mati. Itulah manusia. Ketika dulu dia miskin, Masya Allah ibadahnya luar biasa. Tapi ketika dia kaya, dia adalah seekor nyamuk yang kenyang, mati dalam lumbung kekayaannya. Nah, ini zaman rahmati Allah, kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya Allah, tidak ada sia-sia yang kau ciptakan. Dulu saya kan berpikir, kenapa kalau kita tidur itu, waktu kita tidur kan, itu kenapa batal wudu? Apa hubungannya wudu dengan tidur? Kan begitu? Ternyata luar biasa. Apa luar biasa? Kalau mata kita buka, maka belakang tertutup. Kalau mata kita tutup, maka belakang terbuka. Maka kalau orang tutup mata, jangan duduk belakang dia. Nah, ini terbuka, keluar. Ternyata luar biasa. Ketika kita tutup mata, ini terbuka nih, keluar belakang. Ya, nah, jadi rupanya Masya Allah, ya Allah luar biasa. Engkau ciptakan manusia. Rupanya kita ini makhluk yang metik. Ya, kalau kita tutup mata, dubur tertutup, terbuka. Itu metik yang luar biasa. Ya. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka ya Allah, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang sia-sia engkau ciptakan ya Allah. Ada orang bilang, Pak, untuk apa Allah tumbuhkan bulu hidung? Hek tapi takom ni bek na bulu hidung. Ada orang bilang begitu. Saya bilang begini, bulu hidung itu kan, itu setiap setiap debu yang masuk itu disensor oleh bulu hidung. Kalau mobil apa namanya itu? Saringan. Nah, saringan. Saringan kan 3 kali ganti oli kan harus ganti dia. 3 kali ganti oli, ganti saringan. Nah, kapan kita ganti saringan kita ini? Nak pernah. Oh dia dakoh timuh lilom ya Allah. Saringanmu ya Allah luar biasa. Tak pernah ganti ya Allah. Luar. Ma khalaqta hadza batilan subhana. Bapak Ibu mungkin ada yang tanya, Pak, maunya jangan ada tai telinga ya? Tapi bah jungki-jungki, batiu puasa-puasa dia. Tai telinga ada manfaatnya. Andai kata ada binatang yang masuk, dia tak langsung ke dalam telinga karena ada tai telinga. Tapi jangan penuh kalilah. Kalau penuh kali ya nggak usah dengar. Tapi Masya Allah, sampai tai telinga itu, ma khalaqta hadza batilan ya Allah. Truk kenan hana sia-sia Allah ciptakan ya Allah. Kemudian luar biasa. Maka apabila kita lihat wa fi anfusikum afala tubsirun. Wahai manusia, dirimu enggak kau perhatikan bagaimana uniknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh rambut berbeda dengan tumbuh gigi. Maka ada tukang pangkas rambut. Tidak ada tukang pangkas gigi kan? Karena beda. Masya Allah. Andai kata rambut kita tumbuh kayak gigi, susah juga. Kapannya itu kayak di luar kah mungkin. Ya? Masya Allah. Ma khalaqta hadza batilan subhana. Maka untuk apa kita bertafakur begitu? Agar semakin kagum kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Jemaah rahmatullah, semoga kita selalu berzikir dan berfikir. Dan Ramadan ini adalah waktu kita untuk merefleksikan, ya,
apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan dari makan sahur dan kita berbuka. Kenapa kita makan sahur? Kenapa kita berbuka? Masya Allah, luar biasa makna di balik itu semua. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, puasa ini kan kalau kita refleksikan ternyata bukan hanya manusia. Saya baca makhluk-makhluk yang lain itu berpuasa juga. Misalnya ular. Ular itu kalau dia ingin mengganti kulitnya dia puasa aja. Sehingga ular itu mengkilat. Kapan? Setelah dia berpuasa. Jadi ibu-ibu kalau sudah berpuasa nanti mengkilat wajah, glowing, cantik, tambah lagi. Jadi sudah menghemat 50%-nya. Ya. Ini Masya Allah. Puasa ini memberikan makna yang luar biasa. Nah, semoga tidak ada yang Allah perintahkan kecuali mesti ada hikmah di baliknya. Maka ada hukum dan ada hikmah. Kalau Allah mengatakan hukum berpuasa wajib, tapi di balik hukum ada hikmah. Apa hikmahnya? Itu. Ya, la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau engkau berzakat, zakat itu membersihkan jiwamu dari kekotoran dan daripada kebakhilan. Tidak ada hukum kecuali di balik itu pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berpuasa sampai sempurna. Allah berikan kita semangat untuk beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hari-hari ini Masya Allah ramai orang yang datang ke masjid. Mungkin semakin bertambah hari. Kalau di tempat yang lain, di sini alhamdulillah enggak. Itu semakin hari semakin mengurang. Kata orang mengalami peningkatan, maksudnya dia peningkatan ke atas. Jadi softnya makin ke depan. Lama-lama malam 29 itu imam merangkap sebagai makmum. Jadi imam, jadi ketua merangkap anggota. Kenapa? Karena mereka hanya melihat puasa segi material. Padahal sesungguhnya puasa itu maknanya itu ada di penghujung Ramadan. Kalau kita naik kelapa, kapan kita petik? Di bawah apa di atas? Kan di atas. Oh mandai kan, Masya Allah kan kita bersungguh-sungguh sampai ke atas. Oh apa hang kedai lo nak balik di mana ya deh. Ya Allah. Hai pak hai bunuh kana kedih kata tu kana pak baju tu. Allah ada baju tu hai mbah menaik kedih. Apakah begitu? Ya kan? Sudah dia usaha sedikit lagi mau petik dia turun balik. Maka jemaah rahmati Allah, banyak orang-orang ini di luar sana, di kampung lain misalnya, ya. Ketika malam Lailatul Qadar, dia jadikan malam Lailatul Bakar kuih ini itu kan. Inilah jemaah rahmati Allah, orang yang tidak tahu makna dan tafakkur tentang puasa itu. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan itu akan sampai kepada puncaknya pada penghujung amal perbuatan. Maka orang sebut dengan husnul khatimah. Maka marilah kita itu istiqamah, ya, kita berikan semangat kepada diri kita, ya, agar kita terus menjadi orang-orang yang Allah berikan hidayah untuk hadir dalam majlis ilmu, hadir ke masjid. Karena kita datang ini bukan karena tenaga kita. Banyak orang kuat-kuat tidak datang. Kalau sehat, banyak orang sehat enggak hadir. Ya, bukan karena dekat rumah, bukan. Semata-mata karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.